Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kepada kawan-kawan semua, tujuan dari kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Mas Sita, sebelah kanan saya ada Dinja Putra dan sebelahnya lagi ada saya. Baiklah, judul dari materi kami adalah Tinjauan Ekologi Administrasi Negara, yang dimana ada 3 materi dan masing-masing materi akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami satu persatu. Baik, di sini kami akan memaparkan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tinjauan ekologi administrasi negara. Yang kedua, isu-isu ekologi dalam praktik administrasi negara. Dan yang ketiga, integrasi pendekatan ekologi dalam administrasi negara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tinjauan ekologi administrasi negara. Tinjauan ekologi administrasi negara memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Tantangan ekologi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan dampak kebijakan dan program terhadap lingkungan. Lingkungan dan pengaruhnya terhadap administrasi negara. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Administrasi negara bergantung pada sumber daya alam untuk pembangunan. Ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya kesehatan lingkungan. Kualitas lingkungan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Mengapa sedemikian? Polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan penyakit dan peningkatan biaya kesehatan administrasi negara. Nah, yang ketiga, ketahanan bencana. Perubahan iklim meningkatkan resiko bencana alam. Administrasi negara perlu memperkuat sistem mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, maka muncul pertanyaan, lantas bagaimana pemerintah mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, perikanan, dan air untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut saya dengan cara mengurangi penebangan hutan serta memberikan perizinan usaha untuk pertambangan. Selain itu juga pemerintah harus mengelola peningkatan pekerjaan nelayan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, hanya ini yang bisa saya paparkan pembahasan tinjauan ekologi administrasi negara. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya, oleh Dio Saputra dan Marsita. Oke kawan-kawan, saya di sini akan membahas tentang isu-isu ekologi. Apa itu isu ekologi? Seperti yang kita lihat dari banyak masyarakat, isu ekologi ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Yang dimana terjadi pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan lain-lainnya. Salah satu contoh dari isu-isu ekologi ini adalah deforestasi. Apa itu deforestasi? Mari ikuti saya kawan. Mari kita lihat ikan ini kawan. Di sini hutan ini masih sangat bagus, masih sangat terlindungi. Jadi apabila terjadi deforestasi hutan ini akan digunduli kawan-kawan untuk membangun sebuah pabrik atau sebuah perusahaan. Maka apabila terjadi penggundulan hutan, maka satwa-satwa yang ada di hutan ini akan terganggu atau akan punah. Kita ambil contohnya saja. Kita ambil contoh dari hampir musnahnya harimau Sumatera. Itu dikarenakan adanya deforestasi hutan kawan-kawan. Baiklah, isu yang kedua, ada yang namanya isu pencemaran lingkungan atau pencemaran mata air. Seperti apa pencemaran mata air? Apabila sudah terjadi deforestasi dan dibangunnya sebuah tambang atau perusahaan kawan-kawan, maka limbah dari tambang tersebut atau dari limbah dari perusahaan tersebut akan dibuang sembarangan kawan-kawan. Contoh, akan dibuang ke sungai, dibuang ke tempat yang tidak seharusnya. Maka akan terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara. Itu akan sangat membuat kesehatan masyarakat akan sangat terganggu kawan-kawan. Isu yang ketiga kawan-kawan, ada yang namanya isu perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu terjadi seperti contohnya pemanasan global. Itu terjadi dikarenakan kegiatan-kegiatan manusia. Membangun rumah kaca, itu sangat mempengaruhi perubahan iklim kawan-kawan. Itu adalah 3 dari contoh perubahan isu-isu ekologi. Jadi timbul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana cara mengatasi isu-isu ekologi ini? Bagi saya berikan jawaban kawan-kawan. Untuk mengatasi isu-isu ekologi ini, maka dilakukanlah rehabilitasi lahan. Apa itu rehabilitasi lahan? Rehabilitasi lahan itu adalah penanaman atau pemindahan pokok-pokok baru ke hutan-hutan yang sudah digunduli atau memperbarui hutan-hutan yang sudah digunduli kawan-kawan. Maka akan kembali seperti awal, kembali seperti ini kawan-kawan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak ekologi dalam administrasi negara. Yang pertama, evaluasi dampak lingkungan, yaitu
menilai dampak setiap kebijakan dan program terhadap lingkungan sebelum implementasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mempertimbangkan kapasitas regulasi dan keberlanjutan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran, yaitu mendorong kesadaran dan partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan melalui edukasi dan kampanye. Nah, yang keempat, kerjasama antar lembaga, yaitu memperkuat koordinasi pemerintahan antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Jadi, seringkali timbul pertanyaan, bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, antara lain, yang pertama, memfasilitasi forum dialog dan konsultasi publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Keempat, membentuk kelompok atau organisasi masyarakat peduli lingkungan. Dan yang kelima, mendorong kemitraan dan kolaborasi. Sekian, terima kasih.